Halo, selamat siang Happy Friends. Gimana kabarnya siang hari ini tanggal 27 Juli 2026? Ini nggak kerasa ya, minggu depan kita udah berganti bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita ya. Nah, semoga nanti bulan Agustus bisa lebih baik daripada bulan Juli. Untuk view-nya kayak gimana nanti untuk marketnya IHSG, nanti kita akan coba tanyakan ke Coach Steven. Oke, seperti biasa, saya Nasih dari KP Valburi Sekuritas Semarang. Kali ini akan membahas bagaimana dinamika market belakangan ini. Dan nanti kalau KP Friends ada yang mau ditanyakan, langsung aja bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan pastinya disclaimer on ya KP Friends. Oke, langsung aja kita ajak Coach Steven untuk IG Live siang kita kali ini. Halo Kok, selamat siang Kok. Gimana kabarnya Kok? Halo, selamat siang Mas Nasi dan teman-teman. Baik-baik. Udah lama ya kita nggak live ya. Iya Kok, ini live-nya kita kan juga menyesuaikan kondisi market ya Kok. Mumpung market mulai ada depan, jadi kita kasih bantu view buat teman-teman lah. Seperti itu ya. Iya. Nah, oke, Happy Friends. Kalau belum tahu nih, Coach Steven adalah founder dari Kenzo Trader. Nanti kalau berjalannya IGNF siang kali ini, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, sebelum itu kita akan melihat dari kondisi net foreign secara weekly. Secara weekly ternyata mencatatkan net foreign sale cukup gede ya, itu 2,56 triliun yang dimana net foreign bank-nya dipimpin oleh saham Antam, BRPT, PTRO, dan juga Akra. Dan untuk yang net foreign sale dipimpin oleh saham BMRI, TPIA, ASI, Astra, dan juga BBCA. Nah, kalau kita lihat ya, Coach Steven, dari kenaikan IHSG dari bulan Juli, awal bulan Juli hingga sekarang itu kenaikannya cukup di luar dugaan ya, kok. Itu di atas, mungkin di atas 9%. Nah, ini menurut Coach Steven dari POV-nya untuk IHSG secara teknikal maupun dari katalis, gimana Coach Steven? Oke, saya share dulu secara teknikal ya, jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Oke, jadi untuk kita coba cek dulu dari weekly. Jadi teman-teman mungkin yang sudah lama vakum nih dari market, kayak karena ngelihat wah, kondisinya lagi enak. Nah, jadi ini buat teman-teman tahu dulu kalau nggak salah terakhir waktu kita live juga sempat udah wanti-wanti ya waktu sebelum market crash ini. Nah, ini kita lihat kalau secara market structure emang kalau kita lihat dari pergerakan ini ya dari correction wave ini sebenarnya kita sudah bisa dibilang semoga sudah bottom ya karena kalau secara elliott wave ini kita sudah ABCDE correction, jadi sudah 5 correction wave juga. Lalu ini sekarang kita lagi bentuk konsolidasi. Konsolidasi untuk apakah ini bisa kita lanjut ke fase bullish lagi atau kita masih perlu bikin fondasi yang lebih kuat lagi. Nah, untuk teman-teman lihat, jadi ini pergerakan IHSG kita. Jadi untuk pergerakan IHSG kita ini kemarin dari bulan Mei waktu rebound nih ya, Juni pertengahan itu kan sempat rebound dan ketahan di 6.377. Lalu waktu create correction lagi dan kemarin kita sayang sekali masih belum kuat untuk closing di atas 6.377 ini yang mana itu high sebelumnya. Jadi untuk sementara kita bisa lihat memang ada neckline di sini 6.300 sampai 6.377 dan kita juga melihat kalau di area 6.400 ini juga ada supply area yang cukup kuat. Dan kalau teman-teman tadi lihat kalau kita zoom out ini garis putus-putus ini merupakan downtrend line dari pergerakan IHSG yang mana kemarin sudah diuji dan masih belum cukup kuat untuk tembus. Nah, jadi untuk short term memang mungkin ada koreksi dan selama koreksinya ini masih kejaga di MA20 daily ini yang mana ini di area sekitar 6 ribuan itu kita masih punya harapan yang cukup bagus buat IHSG ini bisa kembali retest area neckline dan juga eh, seenggaknya mungkin sampai akhir tahun kita bisa aim kalau misalnya IHSG ini bisa sampai ke
kepala 7 ya, jadi di 7 ribuan. Nah, tapi untuk short term ini teman-teman harus perhatikan di area demand 5967 sampai 6148 ini harus kejaga. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakan koreksinya jadi membentuk seperti ascending triangle, atau kita biasanya kalau yang sudah sering ikut live IG-nya kita, nah pattern favorit saya itu ini namanya volatility contraction pattern. Ini patternnya dari Mark Minervini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya emang ini bisa ketahan di 6.000, maka kemungkinan besar ISG bisa tes atas lagi, tapi kalau misalnya nggak kuat, maka ini ISG akan bergerak retest ke area 5.700, karena di sini kita juga melihat secara structure di sini ada divergence. Jadi waktu di highest bulan April kemarin ini, secara MACD membuat high di sini, tapi sekarang untuk bulan Juli ini waktu top kemarin MACD-nya membuat higher high. Jadi kalau misalnya dia jebol 6.000, kemungkinan ini bisa dead cross dari MACD-nya dan dia bisa menguji dari area demand. Tapi kalau misalnya masih ketahan, dan itu menjadi angin positif. Nah, selain dari ISG, teman-teman juga harus melihat namanya dari USDDR atau kurs mata uang rupiah kita sendiri. Dan ini kita tahu kalau misalnya kemarin mata uang kita melemah cukup signifikan ya. Jadi ini salah satu driver juga kenapa ISG koreksi itu kalau kita lihat tuh dari segi rupiahnya ini sendiri. Memang ini saya sempat gambar ada kemungkinan kalau secara fiskal dan kemungkinan kalau rupiah memang melemah itu bisa ke 18.800. Tapi kita tetap harus memperhatikan secara makro seperti apa, dan yang perlu kita tahu juga, yang perlu kita waspadai, kita secara kondisi global juga masih belum kembali ke kondisi yang lebih tenang ya teman-teman. Seperti kayak kemarin kita koreksi juga bertepatan dengan Amerika yang nyerang Iran lagi, lalu Ukraina nyerang Rusia. Nah, ini kondisi global ini yang membuat secara investor global itu juga was-was, hati-hati. Jadi kalau misalnya secara ekonomi dan juga kondisi global ini juga masih belum pasti, ya Indonesia juga kemungkinan nih ISG-nya akan sideways dulu. Jadi kalau kita perlu perhatikan juga itu namanya dari bondnya Indonesia dan juga bond dari Amerika. Nah, kita kan tahu kemarin ya BI Rate menahan suku bunga. Dan kalau kita mungkin teman-teman mengikuti dari news Amerika, newsnya global kan Amerika ada kemungkinan untuk menaikkan rate satu kali. Yang sebelumnya kayak bakalan optimis untuk cut rate, tetapi tone-nya berubah menjadi high rate. Jadi teman-teman juga harus mengikuti yang namanya kondisi makro global ya, karena sekarang kita sudah di freeze oleh MSCI, jadi kita nggak bisa untuk mainnya terlalu agresif seperti waktu kemarin lagi bullish-bullishnya itu, waktu 2024, 2025 itu teman-teman pasti banyak yang cuan kan. Nah, itu nggak bisa kita kalau sudah mengabaikan makro lagi seperti dulu. Jadi teman-teman harus update terus dengan kondisi global. Kalau misalnya yang namanya US Treasury ini, kalau kita lihat sebentar ya, saya tunjukin ini US Treasury di kanan ini. Kalau teman-teman lihat di sini kan spreadnya ini bedanya nggak begitu jauh ya. Kalau misalnya US Treasury ini naik lagi, yang mana spread antara Indo 10 tahun dan juga US 10 tahun ini semakin kecil, otomatis dana asing lebih melirik ke obligasi dari Amerika. Kenapa? Karena kan obligasi dari Amerika ini bisa dibilang seperti safe haven juga. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang kurang baik, dan juga ini kalau misalnya yield-nya memberikan yield yang lebih tinggi, yang lebih menarik, ya otomatis orang-orang lebih memilih ke develop market dengan yield yang cukup menarik di situ daripada ke emerging market yang risikonya lebih besar. Jadi seperti itu teman-teman, untuk poin pentingnya, jadi ISG kita perlu perhatikan di 6.000 itu tadi. Kalau masih bisa bertahan, maka itu ada peluang untuk rebound lagi, tapi kalau nggak kuat di area 6.000, maka ada potensi untuk uji ke bawah. Jadi masih akan sideways lebih panjang lagi, karena pergerakan kemarin masih tahan dari downtrend lainnya. Seperti itu. Iya kok, setuju banget kok tadi penyampaian kalau pengganti Gubernur The Fed sekarang tuh bisa dikatakan yang dulunya diwanti-wanti akan memangkas The Fed, sekarang malah ada yang prediksi bahkan bisa naik
dua atau tiga kali ke depannya ya kok. Dan itu bisa dikatakan mengancam berbagai bursa, gak cuma di IHSG ya kok, berbagai negara juga rawan pengaruh ya kok. Betul, seperti itu. Nah ini kalau view dari Ko Steven, pagi tadi ada berita itu kan kok, Gubernur BI mengundurkan diri. Nah Mm. itu view dari Ko Steven, apakah untuk impact-nya apakah udah selesai tadi pagi karena sempat merah, atau apakah ini masih ada wait and see dari berbagai pelaku market kok? Oke, jadi tadi pagi juga saya sempat update di grup ya. Jadi kalau untuk reaksi dari market, emang tadi waktu open kan sempat merah tuh ya, karena melihat kalau misalnya Pak Peri itu mengundurkan diri dan memang sudah ada penggantinya untuk sementara. Nah, yang bikin market ini overhang yaitu di bagian siapakah yang nanti akan menggantikan Pak Peri itu sendiri untuk menjadi Gubernur BI karena kan ini cuma pengganti sementara untuk mengisi kekosongan ya. Nah, untuk pengganti berikutnya apakah beliau adalah orang yang memang kompeten dengan background dan di bidangnya emang dilihat oleh eh, luar seperti kayak kita kemarin sempat ada isu terkait Menteri Keuangan. Nah, itu yang menjadi yang ganjil dari para investor. Jadi kalau saya lihat dari flow itu tadi memang sempat merah, lalu sempat ditarik hijau, tapi merah lagi. Ya ini menandakan kalau emang market masih belum cukup yakin ya. Jadi mungkin kita tunggu sampai berita berikutnya siapakah pengganti dari Pak Peri ini. Kalau misalnya emang eh, sosok yang menggantikan merupakan yang berkompeten, ya pasti market akan mereaksi lebih bagus. Tapi so far masih wait and see. Jadi teman-teman mungkin kalau mau trading ya trading pendek aja lah, scalping 1%, 2%, cuan bungkus lumayan kan buat uang ngopi, uang jajan. Kalau buat hold, saya sendiri di grup memang waktu terakhir kita live di waktu yang ini ya kayak nggak salah waktu Mei ya daerah sini ya kalau nggak salah itu kan kita sempat live tuh kapan itu kan Kenso sudah kita arahkan buat full cash enggaknya 90%. Tapi setelah market rebound kemarin ya seenggaknya 50% lah kita tetap pegang cash karena kan kita masih belum tahu nanti kita harus menunggu MSCI apakah kita akan di unfreeze nanti bulan Oktober November. Nah, terus ke depannya ini gimana nih? DSI kan kemarin juga sempat ada isu katanya September mau di full operate kan, tapi nggak tahu apakah sungguhan dimajuin September atau tetap 2027 awal. Nah, itu yang masih bikin market ini juga masih tone-nya nggak begitu yakin buat langsung dobrak atas. Makanya kemarin emang waktu hari apa itu man berarti hari Kamis ya itu sempat volumenya lumayan tinggi tapi terusnya closingnya merah seperti itu. Iya, kalau ini termasuk untuk PLT dari BI sementara ini bisa dikatakan punya track record yang udah lama ya kok di BI. Tinggal nanti apakah yang menggantikan fix ini nanti ya harapannya bisa direspon market dengan begitu bagus karena Gubernur BI yang sebelumnya ini Pak Ferry itu udah menjabat lama ya kok dari pemerintahnya Pak Jokowi dan sebenarnya ini penyelesaian dari Pak Ferry ini tuh 2028 baru selesai ya kok. Ini masih lama udah mengundurkan diri ya. Semoga nanti pengganti dari Gubernur BI bisa dikatakan memberikan angin segar ke market ya kok. Ya kita tunggu untuk kabar berikutnya aja yang lebih baru. Oke kok. Nah ini dari Coach Steven tadi udah memberikan view bagaimana kondisi IHSG kita ini. Untuk nextnya apakah Coach Steven ada beberapa saham menarik yang bisa jadi pilihan nih saat market kayak gini kok? Ada boleh. Nah ini saya share screen lagi ya. Jadi ini saya share watchlist dari Kenso. Saya kasih 5 lah ya buat teman-teman bisa pantau. Dan ini contohnya yang pertama ini adalah aman. Ini untuk di Kenso sendiri kita sudah sempat pantau waktu dia sideways di sini. Dan kemarin sempat kita ambil waktu di bawah 3.700-an, kita sempat ambil 3.600. Dan kemarin begitu dia sudah sentuh 4 ribuan, kita sempat suruh reduce dulu sambil kita tunggu ke depannya seperti apa. Karena di sini kita lihat aman memang secara pergerakan kemarin downtrendnya cukup kenceng ya. Dan kita lihat volumenya gede-gedenya karena di sini di bottom kita lihat. Nah, lalu setelah pergerakan kita lihat sekarang memang dia sedang membuat
parallel channel. Jadi sekarang pergerakannya terbatas di parallel channel dan kemarin sempat menyentuh dari resist atasnya parallel channel. Nah, untuk sekarang emang kita lihat di sini ada neckline di 3.800 sampai 4.000 dan ini merupakan area yang cukup menarik karena waktu kemarin di sini breakout, ini kan volumenya cukup lumayan gede ya daripada garisnya. Nih, coba saya zoom lagi. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat ini kemarin efek rebalancing MSCI. Lalu terusnya kita di sini juga lihat kalau misalnya kemarin waktu naik ini sebenarnya lumayan ada volume dibanding yang sebelum-sebelumnya waktu koreksi. Tetapi emang karena ini kemarin market lagi rame, lalu sekarang juga koreksi. Nah ini kita perlu lihat ke depannya apakah 3.800 sampai 4.000 ini bisa kejaga atau enggak. Tapi secara dari Kenso sendiri kita bisa bilang kalau ini cukup menarik. Dan untuk teman-teman mungkin bisa batasi risiko di area 3.710 kalau misalnya dia jebol 3.800 sampai 4.000. Karena kalau misalnya dia jebol ini, atau ini kan bisa kita bilang ini area mediannya ya, garis tengahnya. Kalau dia nggak kuat bertahan di area ini, maka ada potensi dia tes ke area bawah, yang mana itu di area 3.350 sampai 3.500. Nah, itu kalau misalnya nggak bisa bertahan di 3.700. Oke. Lalu yang kedua setelah aman, core-nya di Kenso ada TPIA. Nah, TPIA ini kita kemarin sempat call buat kalau misalnya teman-teman mau coba buy on breakout di sini 1885 sampai 1915 ini kemarin area supply yang ketahan area ini dan di Kenso sempat tektokan selama 2-3 hari ini waktu bentuk candle doji ini. Dan kita kemarin sudah suruh reduce waktu dia berhasil di atas 2180. Nah, ini untuk sekarang di area 2100 sampai 2000 ini sebenarnya area yang menarik. Kenapa? Karena kita lihat di sini TPA bergerak membuat higher low terus dan ini sekarang berada di support trend lainnya. Sebenarnya kalau misalnya dia koreksi pun sampai di area demand 1885 sampai 1995 ini masih menarik ya. Cuma kalau misalnya bisa bertahan di 2000 lebih ganteng aja, lebih seksi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ya ini teman-teman, ya jadi pergerakannya MA20-nya jadi support, MA50-nya jadi resist. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Kalau misalnya emang dia jebol MA20, ya potensi untuk retest lagi sideways di area 1700 sampai 1600-an. Tapi kalau misalnya dia bisa bertahan di area demand ini, maka ada potensi untuk 2180 ini dites lagi karena kan kemarin ini sempat gap down ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada gap di sini di area closingnya sebelumnya di 2170 terus kemarin open dan sempat naik cuma sampai 2140 aja. Jadi di sini ada gap di sini. Nah, mungkin dalam short term kalau misalnya tes atas ini gapnya bisa ditutup lagi, tapi kalau nggak kuat closing di atas 2180 maka mungkin akan sideways saja di range 2000-an nih, 1800 sampai 2100. Tapi kalau misalnya emang dia valid breakout nanti dengan volume, maka ini kan kita lihat sisa gap down ini kemungkinan bisa ketutup semua. Kalau misalnya emang volumenya bagus ya disertai dengan pembelian yang masif. Oke, berikutnya kita juga ada Dewa. Ini yang suka bagri-bagrian. Ini Dewa ini menarik. Kenapa? Secara pergerakan kita lihat Dewa ini sudah breakout dari downtrend lainnya. Di sini dari highest-nya pucuknya itu ada di 865. Lalu secara kemarin kita lihat emang pergerakannya masih ketahan sampai waktu ini tanggal 21 dia bisa breakout dengan volume yang gede. Nah, ini pergerakan yang bagus dan di sini juga merupakan reversal pattern ya, di sini ascending triangle dan breakoutnya ke atas dengan volume. Jadi kalau misalnya ke depan ada potensi kalau misalnya koreksi sampai ke 400 itu masih menarik karena itu juga bertepatan dengan area psikologis ya. Dan ini kalau misalnya kita emang lihat kemarin dia berusaha breakout MA 200 lalu tanggal 23 sempat closing di atas MA 200 tapi hari Jumat kemarin dia closingnya di bawah MA 200. Jadi bisa dibilang masih ragu-ragu untuk breakout MA 200 daily-nya. Jadi kayak masih belum bisa dibilang valid breakout, masih bisa false breakout. Nah, di sini akan ada koreksi dulu. Koreksinya sampai berapa? Nah, ini kita lihat di kanan ini ada Fibonacci retracement.
Nah, teman-teman mungkin bisa lihat kalau misalnya dia nggak kuat bertahan di Fibo 0,7, ya target berikutnya kan Fibo 0,6. Nah, biasanya kalau misalnya memang kuat, dia itu bertahan di area Fibonacci 0,6 ini, dan dia rebound lalu melanjutkan kenaikan lagi. Tapi kalau misalnya di sini masih belum kuat, ya mungkin akan sideways dulu pas di area neckline yang mana ini dulu menjadi base dari dewa ini sendiri. Waktu koreksi kan dia satu, dua, tiga kali dia menguji sini lalu rebound sampai akhirnya closingnya waktu bulan Mei ini sempat jebol. Nah ini berarti sekarang lagi reclaim lagi area supportnya yang kemarin. Jadi harusnya ini menjadi support yang kuat di area 384 sampai 400 ini. Berikutnya kita juga ada bumi. Bumi ini juga sama. Bumi ini dia juga sudah breakout dari downtrend lainnya. Untuk teman-teman lihat ini dari highest-nya 480-an sampai kemarin sempat di area 120-an, 130. Nah, di sini yang bisa kita lihat menariknya emang bumi sekarang kayak mencoba untuk membuat pattern double bottom ya, teman-teman. Dan ini kalau misalnya dia masih bisa bertahan di area demand 167 sampai 177 ini merupakan area yang menarik. Karena biasanya kalau misalnya ditahan di area 170-an, dia ada kecenderungan untuk kembali ke area 200. Tapi kalau misalnya nggak kuat, maka selama bertahan di MA20, MA50 ini, yang mana pas dengan area demand 148 sampai 154, selama dia masih bisa bertahan di sini, harusnya masih bagus. Kalau misalnya nggak kuat bertahan, maka baru dia akan menguji area demand lagi yang di bawah. Begitu. Dan yang terakhir, karena tadi sudah yang liar-liar ya, nah kita kasih yang nggak terlalu liar. Nah, kalau dari semua perbankan, Big Banks, Bank Himbara, di grup saya bilang kalau saya paling suka BRIS. Kenapa? Karena dia cost of fund-nya yang bisa dibilang juga kecil dibandingkan bank-bank yang lain, dan juga NIM-nya termasuk tinggi. Dan di sini teman-teman bisa lihat pergerakan BRIS juga sudah mulai bagus. Di sini valuasinya relatif murah. Dan kalau teman-teman lihat, ya ini juga bisa dibilang short term dari downtrend-nya ini sudah di breakout ya. Kemarin dengan volume juga ini. Dan kita di grup sempat kemarin ambil 1.800-an, dan waktu mendekati 2.000 kita sempat suruh untuk TS. Nah, sekarang udah mulai di area demand lagi. Jadi ini menarik. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya yang lebih suka yang pergerakannya tenang-tenang, nah teman-teman cocok nih buat BRIS daripada yang Dewa Bumi kayak tadi. Nah, ini 1800 1835 ini area menarik untuk ambil, dan untuk area stop loss-nya teman-teman bisa jaga di 1770. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanya, Oke, teman-teman. oke kok. Nah ini Kak Friends, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar. Nah ini kok tadi Pris ada yang tanya kok, tapi udah dibahas ya kok. Apa sih itu berarti? Apa? Sama. Nah, ini tadi Coach Steven udah ngasih beberapa saham yang menarik, mau yang skalanya slow ada, mau yang skalanya agresif, ekstrim juga ada. Nah, ini Mm-mm. kok dari view dari Coach Steven beberapa waktu yang lalu kan ada pesta IPO ya kok. Tapi dalam hal arahnya, kenaikannya itu banyak yang kecewa ya kok. Dalam artian naiknya nggak seperti yang kayak WBSA, terus yang sebelumnya juga. Itu dari menurut Coach Steven, apakah udah ada perubahan skema permainannya kok untuk IPO yang kemarin kok? Kalau untuk IPO ya sebenarnya kalau kita dikasih arah satu dua kali itu kan sebenarnya juga udah bagus ya. Kita mau kapan lagi dapat profit 35%, 50%, 70% itu sebenarnya udah bagus. Tapi kan tetap kita kalau main IPO itu kan harus melihat juga fundamental perusahaannya gimana. Kalau kita ikut waktu IPO awal kan kita cuma ngikutin hype-nya. Nah, untuk long term-nya pasti kita tetap harus melihat dari segi fundamentalnya itu seperti apa. Apakah memang layak untuk disimpan atau enggak. Dan juga teman-teman harus ingat, kemarin kita IPO waktu kondisi market juga lagi nggak enak kayak gini. Jadi begitu ada profit ya otomatis big player maupun retail juga pasti pengen untuk kantongin. Karena kan kemarin kita siapa sih yang nggak loss lumayan dari bulan Maret, dari awal perang, pasti pasti semua ngalamin namanya kerugian, loss.
Jadi kalau misalnya memang udah profit kan lumayan nih kita dapat cuan instan lah istilahnya dari ngikutin IPO. Dapat duit jajan buat recover sebagian dari kerugian yang kemarin. Jadi kalau perubahan mainan IPO ya memang kita kan juga harus melihat yang namanya fundamentalnya. Tapi kalau misalnya lihat dari kemarin kan beberapa juga arah-arah kan minim seenggaknya arah sekali. Nah itu sudah termasuk bagus lah buat kita eh, ikutin nyemplung IPO. Emang dapatnya nggak gede, tapi kan ya gimana namanya kita juga retail player kalau mau gede ya dapatnya harus modal gede juga seperti itu. Oke, kok. Nah ini Kavi Friends kemarin semoga yang ketika pesta IPO bisa dapat cuan ya, bukan bagian cuci piringnya ya, kok. Ya pentingnya buat jangan FOMO. Nah, apalagi market lagi. Kalau misalnya emang nggak enak ya nggak janganlah FOMO. Kita kan tetap makanya teman-teman harus punya mindset kalau misalnya kita di market tuh buat survive the long game, bukan pengen cepet kaya, pengen cepet kaya. Kalau misalnya teman-teman terlalu money oriented buat cepet kaya, yang ada uangnya teman-teman yang diambil sama Mister Market. Jadi kan ada peribahasa juga kan dari saya lupa siapa yang bilang. Pokoknya kan perpindahan uang itu kan pasti dari orang yang sabar, dari orang yang nggak sabar ke orang yang sabar. Kayak contohnya waktu kemarin market lagi koreksi, ya pasti kayak gitu juga. Yang berani-berani buat kayak coba lah, oh ya ini kenaik ke apa, penurunnya udah terlalu dalam. Coba icip mungkin porsi 10%, berapa persen. Nah, kita coba titip sandal, nah terusnya lumayan cuan. Nah, itu yang sekiranya orang-orang dapat cuan dari situ. Kalau misalnya memang market sudah sepenuhnya euforia kayak waktu kemarin awal tahun atau akhir tahun, ya itu sudah pertanda buat topping market seperti itu. Kayak banyak orang pamer-pamer cuan. Nah, itu udah tanda gak lama pasti akan koreksi. Seperti itu. Oke, kok. Nah ini kok ada pertanyaan saham WBSA kok. PBSA. WBSA kok. PBS apa WBSA? WBSA. Oh, yang sama IPO kemarin punyanya Sinarmas. Ya, kalau ini sih, ya ini teman-teman kalau sama IPO dan juga kayak gini kan biasanya pasti perlu yang namanya juga baca dari broker summary-nya ya, dari kita lihat bandarmologinya. Kalau dari TA memang sekarang ini termasuk yang cukup low risk ya. Di sini pas ada area demand, kalau kita lihat di sini area demand-nya di 600 sampai 625. Nah, kalau teman-teman yang pure TA, ya teman-teman batasin stop loss-nya ini di 580 di last low-nya. Karena kemarin kan juga sempat ada rejection. Oh, saya belum belum beri. Oke, ini. Jadi teman-teman di sini lihat dari BBSA itu di sini ada area demand di 600 sampai 625. Nah, kalau memang mau spec buy, di sini teman-teman boleh spek buy secara TA ya. Saya belum melihat secara broker summary-nya seperti apa. Tapi kalau pure dari TA ini sebenarnya memang di sini ada kejaga. Tapi kalau misalnya dia jebol dari demand areanya ini, yang mana area stop loss-nya di 580, last low-nya, kalau misalnya dia agak kuat, ya teman-teman harus cut loss. Jadi kalau misalnya ngelihat TA, ya teman-teman harus buat nih, namanya trade plan. Oke, area buy 600 sampai 625, take profit misal 670, kalau misalnya bisa tembus 670 ke 720-an. Nah, itu teman-teman harus bikin trade plan-nya seperti itu, tapi kalau kalau harus waktunya cut loss, ya cut loss. Jangan denial. Karena kalau misalnya ini kan kita lihat sendiri, oh, waktu naik nih ya, waktu arah kan memang volumenya kering nih. Tapi waktu koreksi, nah ini banyak banyak buangan sampai di sini baru bongkaran. Ya memang ini mungkin kita bisa lihat area harga rata-ratanya pasti di area segini. Nah, yang perlu teman-teman lihat secara broker summary atau bandarmologi. Nah, di sini apakah ada broker tertentu yang emang ngumpulin ngumpulin dalam arti emang ini market maker bukan retail yang sok-sokan jadi bandar atau gimana. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan di sini. Jadi broker summary kita lihat juga itu broker apa yang ngumpulin dan biasanya pergerakannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman yang nggak biasa membaca broker summary, ya ya udah melihat dari TA seperti ini, pokoknya disiplin TA, udah. Jadi pokoknya jangan denial, jangan FOMO kalau market kayak gini. Oke, kok. Ini ada pertanyaan lanjutan kok.
Ini untuk Goto dibuat simpenan jangka panjang gimana kok? Nah, itu kalau Goto susah ya ngomongnya. Soalnya kan kemarin Goto itu kan dia dikeluarin dari MSCI itu. Tapi kan MSCI sendiri belum bisa keluar. Ya gimana mau keluar tuh? Over 200 juta lot tuh gimana itu caranya? Ya kan? Nah, kalau teman-teman mau spek buy, nah tapi siapa yang bisa menjamin kalau Goto ini nggak bakalan turun di bawah 50? Nah, kan berarti kayak kita probability-nya itu kecil buat bisa profit. Karena apa? Ya kalau misalnya MSCI mendesak buat tolong Indonesia tuh dibukakan untuk apa bisa transaksi dari gotonya sendiri. Nah kan kita nggak tahu. Siapa tahu jadi kayak papan akselerasi atau misalnya FCA-nya nggak tahu gimana caranya biar dari MSCI sendiri tuh bisa keluar. Nah kalau misalnya emang mau buat invest, ya kalau teman-teman emang percaya dengan perusahaannya dan merasa 50 ini sudah bottom lah, ya monggo. Tapi kalau saya sendiri mending saya melihat peluang di saham lain daripada uang saya diam di Goto seperti itu. Iya kok, ini termasuk Goto dilema ya kok. Misalkan beli 50, pas tiba-tiba lagi butuh dana atau apa, mau keluar sulit juga ya kok. Mm-mm. Itu sudah pasti over. Terus kita juga nggak tahu ke depannya itu gimana. Kalau MSCI mau keluar, tapi itu nggak ada yang mau makan barangnya gimana, ya kan? Nah, kalau misalnya emang dikasih di bawah, nah dari 50 bottomnya sampai berapa tuh buat nyerap semua barang dari MSCI. Dulu kan waktu rebalancing MSCI yang Goto masuk itu kan kalau nggak salah di harga 100 100 berapa ya tuh waktu itu kan arah 140 atau 100-an gitu. 30-an ya kok. Nah, di situ kan. Nah, ini di 50 aja kan anggapannya kan si MSCI udah floating loss berapa itu. Yang penting kan kalau misalnya fund gede gitu kan yang udah pokoknya bisa keluar. Udah nggak investable anggapannya. Nggak ada transaksi gitu. Iya kok, ini juga rawan juga nanti ada perubahan skema FCA, ternyata Goto masuk. Itu yang susah kan kalau kayak gitu. Karena emang sejauh ini emang FCA kan kalau misalnya ngelihat secara aturan yang sekarang ya, emang Goto nggak mungkin masuk FCA. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Jadi mending kita cari lain yang memang lebih prospek lah. Kalau misalnya emang mau invest ya beli aja banking. Banking kan udah jelas. Masa banking juga sampai bangkrut sih bank-bank kita. Bank-bank gede kalau emang gampang udah BCA lah yang paling prudent, ya kan? Taruh aja di BCA kalau emang mau invest daripada ke Goto di Gojek. Kalau misalnya tambah turun, turun ke 40 aja udah turun berapa ya 20%. Nah, maunya invest malah jadi nggak bisa tidur. Iya kok. Nah, ini dari KB Friends nih kok. Misalkan kalau ada yang mau join tertarik sama Coach Steven nih, gimana nih kok caranya kok? Oke ya, teman-teman kalau yang mau dapat pencerahan di market, mau belajar juga di market, mumpung ini marketnya kan kita belum yang lagi bullish-bullish sampai gimana ya. Nah, teman-teman bisa join Kenso, bisa DM ke IG saya ini atau ke IG Kenso sendiri di link kita sudah ada link untuk pendaftaran dan tentunya pasti dengan KB Valpuri Semarang ya teman-teman. Jadi di situ teman-teman bisa tinggal isi dan kalau misalnya emang mau masuk ke grup kita ada minimum dana 25 juta. Jadi teman-teman trading dengan menggunakan modal 25 juta, teman-teman bisa masuk ke grup kita. Tapi kalau misalnya di bawah 25 juta atau teman-teman masih mikir-mikir, teman-teman boleh join ke free channel Telegram dari Kenzo sendiri. Gitu. Iya kok. Nah, ini bisa dikatakan saat market lagi nggak enak ini, mending kita perbanyak amunisi belajar ya kok. Nanti pas market udah enak diikutin, kita bisa langsung eksekusi ya kok. Tuh, jadi kita selama market kayak ini emang kita kan pasti tetap belajar terus ya, mau market lagi bearish, mau market lagi bullish. Cuma dari market bearish biasanya kan kita orang-orang manusia itu cenderung belajar kalau lagi mengalami kerugian atau lagi keterpurukan. Nah, itu baru lebih dapat pelajarannya daripada kalau lagi happy. Nah, jadi saat sekarang ini teman-teman harus belajar yang benar-benar. Jadi nanti waktu market bullish, teman-teman tinggal menuai hasilnya itu. Gitu. Oke, Kak Steven. Terima kasih kok untuk IG Live kolaborasi siang kali ini. Jangan bosan-bosan untuk next kita IG Live. Terima kasih Kak Steven dan juga para KB Friends yang belum sempat join. Nanti kita akan re-upload di channel YouTube kita, KB Valbury Sekuritas Semarang.
Ingat investasi, ingat KB, Valburi, Sekuritas Semarang. Terima kasih Kak Steven. Terima kasih semua.